Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah membahas direct conversion ADC atau flash ADC, yang intinya ADC ini mirip dengan yaitu bar graph pada amplifier, tape recorder, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini kalau kita lihat, di sini ada pembagi tegangan, kemudian tegangan yang masuk dibandingkan dengan tegangan yang dibagi di sini. Sehingga di sini keluar lampu yang menyala. Kalau seandainya ini mirip, kalau sudah sampai di sini, ini mirip dengan bar graph pada tape recorder itu. Jadi LED display pada tape recorder itu sampai sini saja. Nah, kalau ditambah dengan encoder, ditambah dengan encoder, maka yang tadinya nyala saja menjadi angka di sini, angka dalam bentuk biner. Oke, kita lanjutkan lagi dengan ADC bentuk yang lain. Ini adalah successive approximation ADC. ADC jenis ini banyak sekali digunakan karena ringkas. Untuk mencapai digit yang begitu besar, rangkaiannya tetap saja seperti ini. Di sini ada successive approximation register. Register itu mirip dengan counter. Kalau dikasih clock, dia bisa menghitung mulai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah register. Dan keluaran dari register ini berupa angka biner, angka mulai 0, 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1, 1. Dari keluaran yaitu successive approximation register ini, dari register ini keluarannya berbentuk digital, 5 volt, 5 volt. Kalau angka 1 itu berarti listrik 5 volt. Kalau 0 maka berarti 0 volt. Nanti dari keluaran digital di sini, biner di sini akan dirubah oleh DAC. Nanti setelah ini kita akan menjelaskan DAC, yaitu digital analog converter. Merubah dari digital ini menjadi voltase tertentu di sini. Nah, voltase itu tergantung dari V referensi di sini, voltase referensi. V referensi adalah voltase maksimum yang akan diukur. Misalkan kalau di sini diisi misalkan saja 6 volt, umpamanya saja ini 6 volt, maka berarti keluaran maksimum di sini, kalau di sini 1, 1, 1, 1 semuanya, ini tingginya yang keluarkan di sini adalah 6 volt. Minimal jelas 0 volt. Nah, dari sini misalkan saja diisi setengahnya, seharusnya 1, 1, 1, 1, 1. Di sini misalkan jadi 1, 0, 0, 0, 0. Maka keluaran di sini akan 3 volt. Begitu. Nah, keluaran dari voltase di sini akan dibandingkan dengan masukan. Inilah voltase yang akan kita ukur. Jadi misalkan di sini yang kita ukur 3 volt. 3 volt. Maka 3 volt dibandingkan misalkan tadinya 0, 0, 0, 0, 0 berarti 0 volt. Dibandingkan dengan 0 volt, 3 volt sama 0 volt jelas besar 3 volt. Karena besar 3 volt, maka di sini akan bernilai 1. Bernilai 1 masuk ke sini. Karena ini dikasih masukan 1, berarti nilai ini masih kurang. Maka ditambah lagi. Ditambah lagi sampai ini akan sama. Nah, ini diantara caranya yaitu untuk mencari mencari berapa sih besarnya di sini. Nanti kalau sudah pas sama, maka ini akan berhenti. Inilah misalkan jadi 1, 0, 0, 0, 0.
Berarti ini 3 volt. Ini menunjukkan 3 volt hasilnya. Nah, sebenarnya pada successive approximate ADC ini dia tidak menghitung dari 0 sampai 1111 begitu. Tapi dia mengambil tengahnya. Jadi umpamanya pertama kali dia misalkan saja di sini hitungannya mulai dari 0 sampai 111. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. Jadi misalkan maksimum adalah 32. 32 misalkan. Nilainya di sini maksimumnya 32. Maka dia tidak memasukkan 32, separuh dari nilai 32. Ini yang sebenarnya di successive approximate ADC. Jadi berapa? 16. Diisi 16. 16 kalau di sini 32 berarti sini keluarannya adalah 6 volt karena VREF-nya 6 volt. Kalau 16 berarti di sini keluar 3 volt. Nah, di sini akan keluar 3 volt. Nah, 3 volt dibandingkan dengan sini 3 volt, maka akan sama. Maka otomatis karena sama, dia bernilai 0. Karena bernilai 0, akhirnya dia berhenti. Nilai 16 inilah yang dikeluarkan. Nah, contoh yang lain. Misalkan di sini yang diukur adalah 4 volt. Misalkan saja 4 volt. Pertama kali dia separuhnya dari 32 adalah 16. 16 masuk sini dengan DAC dirubah jadi 3 volt. 3 volt dibandingkan dengan 4 volt oleh komparator di sini, maka jelas lebih besar 4 volt. 4 volt karena lebih besar, sini bernilai 1. Artinya apa? Ini kurang. Maka karena kurang, dia akan menambah lagi hitungannya mulai dari 16 sampai 32 dibagi 2. Berarti kalau 16 dibagi 2 ini 8, 16 tambah 8 berarti 24. Maka di sini jarak antara 16 sama 32 adalah 24. Nilainya 24. Nah, 24 dengan 6 volt. Kalau tadi 3 volt, ya kira-kira kalau 24 antara 3 volt sama 6 volt, mungkin di sini adalah 4,5 volt. 4,5 volt. Jadi 4,5 volt. 4,5. Nah, di sini 4,5. 4,5 dibandingkan dengan 4 volt, jelas lebih besar 4,5. Maka dia akan memberikan sinyal minus di sini. Di sini minus 1. Karena minus, maka dia mengatakan di sini, oh ternyata hitungannya terlalu besar. Maka dibagi, dia bagi antara 16 dan 24. Dibagi 2 lagi. 16 dengan 24. 24 dikurangi 16 ada 8. 8 dibagi 2 ada 4. Berarti jadinya di sini dikurangi 4 jadi 20. Nah, 20 dijadikan ADC lagi di sini. Nah, 20 berarti antara 3 volt sama 4,5 volt. Berarti separuhnya ini. Berarti sekitar, kalau ini 1,5 volt dibagi 2 jadi 7,5. Berarti 0,75 tambah 3 berarti jadi 3,75. Demikian seterusnya dibandingkan kalau kurang akhirnya ditambah lagi, kalau lebih dikurangi, terus akhirnya sampai diketemukan akan nilainya di sini voltasenya akan sama dengan input. Nah, kalau sudah sama berarti di sini akan keluar sinyal 0. Nah, kalau sudah keluar sinyal 0, EOC, end of counter. Nah,
end of counting atau end of conversion, di sini akan bernilai 1, akan menyala lampu di sini akan bernilai 1. Nah, ini menunjukkan bahwasanya penghitungan di sini sudah selesai. Clock di sini adalah denyut 01 01 01 terus tidak berhenti. Ini mempengaruhi kecepatan penghitungan di sini, kecepatan proses. Kalau clocknya semakin cepat, maka dia semakin cepat juga proses tadi. Itulah prinsipnya, yaitu ADC. Oke. Kalau belum paham bisa diulangi lagi. Nah, sekarang timbul masalah lagi. Kalau seandainya yang dilihat bukan 4 volt berhenti, tapi berbentuk gelombang. Gimana jadinya kalau tadinya 0? 0 dihitung belum sampai selesai dia sudah naik 1. Dihitung belum selesai dia naik lagi. Maka EOC tidak akan selesai. End of conversion tidak bakal selesai. Karena apa? Pindah terus, yang dilihat pindah lagi, tidak bakal selesai. Maka supaya tidak terjadi seperti ini, maka ditambah yaitu satu komponen, yaitu sample and hold. Artinya sample and hold ini adalah cuplik dan dipertahankan. Dicuplik sementara, sebelum naik maka di sini dicuplik dulu. Ambil 1. Kemudian dipertahankan, baru diukur. Kalau sudah selesai, baru nyuplik lagi. Nah, demikian seterusnya. Sehingga tidak bakal lari-lari terus, naik turun terus di sini. Alatnya seperti ini. Jadi di sini ada penguat. Voltase yang akan diukur ditaruh di sini. Saklar di sini secara elektronis. Ya. Pertama di on kan, saklar ini di on kan, maka akan mengalir di sini. Sementara kapasitor di sini akan menyimpan voltasenya. Kemudian kalau mau diukur ini dilepas, sehingga voltase yang keluar di sini akan tetap dipertahankan. Jadi kalau seandainya yang diukur adalah gelombang seperti ini, gelombangnya bentuknya seperti ini, maka ngukurnya tidak terus diukur setiap saat, mesti diukur dalam waktu tertentu. 1 di sini titik, ketemu di sini angkanya, ketemu di sini. Nah, ini kecepatan sampling ini tergantung dari clock yang diberikan. Jadi disampling, kemampuan mengkonversi baru ambil lagi, dikonversi lagi baru diambil lagi. Nah, inilah kecepatan sampling. Nanti akhirnya didapatkan suatu hasil seperti ini. Nah, seperti ini, misalkan gelombangnya di sini, maka dianggap gelombangnya yang disimpan seperti ini. Tingginya sekian, meskipun sudah turun, dianggap ini masih tetap sama, sehingga konversi berjalan terus. Nah, seperti ini. Mirip dengan gelombang aslinya, cuma dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Oke, ini ya, sekedar gimana cara kerja dari successive approximation ADC. Oke, kalau belum paham bisa diulangi lagi.